Monggo, katuran majeng kemawon, silakan duduk di depan Bapak dan Ibu. Mungkin teman yang lain yang tidak menunggu bursa bisa ikutan sarasian. Monggo teman-teman yang ikutan bursa, Mas Nilo, Mas Fajar bisa dikondisikan. Teman-teman yang tidak menunggu bursa atau bisa diwakili untuk mengikuti sarasian sore hari ini. Penyanyi. Itu yang pertama ya. Saged kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam budaya. Matur sembah nuwun, terima kasih. Bapak dan Ibu, khususnya para narasumber, Bapak Nugroho, Bapak Agus dan Bapak Victor yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai. Dan para hadirin peserta sarasian keris pejabat dari Punggawa Projo pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih, syukur alhamdulillah kita dipertemukan di suasana yang membahagiakan, di tempat yang indah ini dalam rangka festival atau pameran keris Punggawa Projo yang diselenggarakan oleh Sentra Tosan Aji Bantul Yogyakarta. Sudah hadir di depan kita Bapak dan Ibu. Dari sisi sebelah kanan saya perkenalkan Bapak sudah tidak asing lagi, Bapak Nugroho Eko Setianto SOS MM, Bapak sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ini supaya tahu ulang tahunnya saya sebutkan, beliau lahir 30 Desember 1971, jadi masih adik saya jauh. Alamat di Kadisoro RT 4 Gilangarjo Pandak Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengalaman beliau sudah tidak diragukan lagi, mulai dari seksi staf pertahanan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, bla bla bla, tidak saya sebutkan semua, tapi banyak ini Bapak Nugroho sebagai Camat Bambang Liporo, Pak Camat Piyungan, Camat Bantul Kabupaten Bantul, Kepala Bagian Protokol Sekda Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, dan terakhir Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ini tidak semua saya sebutkan. Lalu yang lenggah di tengah, yang senior saya juga, Bapak Dr. Andes Agus Sulistiana, lahir di Bantul 21 Maret 1964. Beliau juga pengalaman sebagai Bapak Camat ini luar biasa. Pernah menjabat sebagai Bapak Camat Imogiri, Camat Banguntapan, Camat Pleret, Camat Sewon, dan Kabak, dan banyak lagi pokoknya. Dan sekarang sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Lalu yang paling ujung sebelah kiri, nama lengkapnya Mas Victor Mukamadenis Hidayatullah SPD, Sarjana Pendidikan, lahir di Temanggung 31 Maret
1989, pendidikan terakhir S1 PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman organisasi Sekretaris Pak Menteri Wiji tahun 2010-2011, Ketua Pameran Sekaten 2010-2011, tim pemeliharaan dan pengembangan keris, wah dan banyak lagi. Dan rencana juga pengen jadi camat juga Mas G. Sudah Pak Agus dan Pak Nuk sudah camat, Pak Victor ini juga camat, tapi camat belum punya wilayah. Skill menulis buku keris beberapa, juga menulis, melihat keris dan melempar pisau. Nah ini hobinya melempar pisau dan melihat tosanaji. Ini moto hidupnya, hidup bermanfaat. Bapak dan Ibu peserta sarasian, monggo tepuk tangan buat ketiga narasumber sore hari ini. Tidak layak kalau saya terlalu banyak berbicara, maka waktu dan tempat akan saya serahkan kepada para narasumber yang nanti bagaimana dan apa, mohon. Nanti ada juga sesi tanya jawab dari para pemirsa. Untuk yang pertama, saya rasa ini waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pak Nugroho. Monggo silakan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah sore ini kita bisa sowan di sentra Tosanaji di Pasar Seni Gabusan. Yang saya hormati senior saya ini Pak Agus, Kepala Dinas KUKMP Bantul. Yang kami hormati juga ini senior saya di keris ini Mas Victor. Dan juga yang kami hormati juga para sesepuh yang hadir pada hari ini, hadir Romo Budiarjo, kemudian juga Pak Is Darmoko, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, terima kasih Pak Is. Dan juga rekan-rekan dari paguyuban ataupun beberapa paguyuban Tosanaji di daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami sebetulnya bukan narasumber ini, jadi istilahnya adalah hanya ingin mengabarkan kepada khalayak, kepada masyarakat tentang dunia Tosanaji, khususnya yang ada di Kabupaten Bantul. Kalau dari sisi Tosanaji gitu ya, nanti pakarnya Mas Victor. Ya, kami hanya melaksanakan, nanti hanya akan menginformasikan tentang beberapa hal yang terkait dengan ketugasan kami yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Jadi ini adalah salah satu materi yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah memang kita di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ini salah satu tugasnya adalah untuk pelestarian kebudayaan, diantaranya adalah tentang Tosanaji. Ya. Karena Tosanaji ini juga merupakan salah satu bagian dari objek kebudayaan yang harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, harus kita manfaatkan. Yang mana memang di dalam Tosanaji ini juga ternyata di tahun 2005 benar ya, bahwa keris khususnya ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, yang ini semuanya merupakan hal yang membanggakan bagi kita bahwa keris di Indonesia, jadi tidak hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, atau yang lebih dikenal dengan istilahnya adalah Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Ini jadi tidak semua ataupun belum semua warisan ataupun karya budaya itu diakui oleh dunia, oleh UNESCO, tetapi alhamdulillah keris diantaranya sudah diakui, termasuk juga wayang, kemudian juga batik gitu ya. Ini sudah diakui, ini membanggakan bagi kita. Kemudian di dalam kegiatan ini setelah ditetapkan itu kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup ditetapkan terus kita cukup berbangga? Kami kira berbangga ya, tetapi berbangga itu kemudian ada kelanjutannya, bahwa ketika menjadi bangga itu rata-rata yang kami amati setelah berbangga itu dia akan melestarikan dan juga untuk mengembangkan. Paling tidak dia akan menyebarkan tentang budaya keris ini kepada semua orang. Dan
di Kabupaten Bantul alhamdulillah ini mendapatkan tanggapan yang sangat bagus, di mana untuk pengembangan Tosan Aji ini karena di Bantul ini juga mempunyai potensi yang sangat luar biasa, terutama dari sisi warongko gitu ya, paling tidak ya. Di Banyu Sumurup ini sudah dikenal menurut informasi dari rekan-rekan di Tosan Aji, Banyu Sumurup ini terkenal sebagai penghasil warongko terbesar di Indonesia, bahkan mungkin kata Mas Victor di dunia ya gitu ya. Sehingga ini merupakan potensi yang sangat membanggakan bagi kita dan harus kita dukung. Karena apa? Karena memang ketika sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, ini kita kalau tidak dilestarikan kemungkinan besar akan dicabut. Demikian ya Pak Budi ya? Ya, ini Pak Budi pakarnya ini tentang, karena beliau itu dulu mantan yang bergerak di kebudayaan gitu ya. Sampai purna masih bergelut di budayaan gitu, sampai saat ini. Dan di Kabupaten Bantul ini ada beberapa situasi yang mungkin perlu kita ketahui bersama, bahwa yang pertama adalah potensi budaya keris sudah berkembang sejak lama menjadi bagian dari sejarah kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, ini juga nanti tentu ini menjadi pertimbangan kenapa juga keris itu ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Termasuk juga produk budaya ini memiliki muatan nilai sejarah, budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Jelas ya, kalau dari sisi budaya ini memang di sana di dalam sebuah keris itu kan terkandung berbagai nilai filosofis yang ada di sana. Termasuk juga ini adalah ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana dengan produk ataupun kerajinan yang ada di Banyu Sumurup ini ternyata juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang ada di sana. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa di DIY ini terdapat komunitas pecinta atau pemerhati dan juga pelaku bisnis. Terdapat paling tidak yang tergabung di dalam sentra Tosan Aji yang ada di Gabusan ini ada sekitar 15 komunitas. Ini luar biasa. Tidak hanya di Bantul tetapi di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa demikian? Karena kita juga berpikir bahwa melestarikan keris itu tidak bisa sifatnya hanya lokal saja, tetapi juga sebetulnya kalau ingin berkembang harus menjadi lebih luas lagi, bahkan di seluruh dunia kan begitu. Sehingga potensi yang ada di 15 komunitas ini harus kita berdayakan bersama. Termasuk juga di Kabupaten Bantul saat ini memang lagi gencar-gencarnya. Ini nanti mungkin Pak Agus yang akan menyinggung bahwa keris ini juga akan mendukung Kabupaten Bantul sebagai kabupaten kreatif gitu ya. Termasuk juga ekosistem ini yang perkerisan ini sudah berjalan meskipun perlu mendapatkan dorongan agar lebih berkembang lagi. Kemudian juga perlu kami sampaikan juga tentang situasi yang mendukung juga tentang keris yang ada di Kabupaten Bantul khususnya ataupun yang ada di DIY. Ini kalau kita berbicara tentang keris, kita memang akui bahwa Sumeneb memang luar biasa dari sisi mungkin pembuatan bilahnya ya Mas ya. Dari sisi pembuatan bilahnya di sana ada 554 orang paling tidak. Ini yang semula katanya ataupun informasinya, datanya itu berawal dari 4 empu, mohon dikoreksi nanti. Mohon dikoreksi. 4 empu kemudian sekarang bisa menjadi 554. Itu perkembangan yang luar biasa. Nah, kita juga ingin demikian yang ada di Kabupaten Bantul ini. Di Kabupaten Bantul ini paling tidak untuk rekan-rekan pengrajin keris memang sudah ada. Di Banyu Sumurup juga ada. Paling tidak Mas Momo, kemudian ada di Sewon juga ada, walaupun juga mungkin perkembangannya masih harus perlu kita dorong terus. Nah, nanti kita akan berbicara sampai ke situ tentang bagaimana peran pemerintah kabupaten di dalam mendorong pertumbuhan ataupun juga perkembangan budaya perkerisan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Termasuk juga tadi potensinya yang ada di Banyu Sumurup, dan juga yang tidak kalah menariknya adalah bahwa di Kabupaten Bantul ini juga terdapat perguruan tinggi yang terkait dengan budaya, ada ISI, kemudian juga ada yang ada di mana itu SMK ya, SMK baik dari sisi kerawitan ataupun juga dari kerawitan ataupun yang lainnya. Kemudian juga
pasar kerajinan keris ini juga tersebar luas di Indonesia, bahkan di mancanegara. Kalau kita lihat kemarin juga sudah dikunjungi ya dari beberapa pecinta dari mancanegara, kalau kita lihat kemarin di videonya itu. Dan ini merupakan perkembangan yang bagus bagi kita, bahwa perkerisan ternyata juga diminati, tidak hanya orang Indonesia tetapi juga orang luar negeri juga. Kemudian ada beberapa problem yang memang saat ini ada di Kabupaten Bantul khususnya, yaitu yang pertama adalah perajin ataupun empu pembuat bilah keris ini belum banyak, apalagi di Kabupaten Bantul. Yang ada sekarang yang memang sudah cukup terkenal itu ada Empu Sungkowo di Sleman, kemudian Empu Puryadi ada di Gunung Kidul, Empu Godo juga ada di Gunung Kidul, Empu Ngadeni juga ada di Gunung Kidul gitu ya. Di Bantul ini harus kita kembangkan. Apalagi Bantul ini kan akan mencanangkan sebagai Bantul Bumi Mataram. Bumi Mataram karena memang cikal bakal Mataram kan awalnya juga dari Bantul juga gitu ya. Sehingga saya kira juga melihat sejarah itu pasti di Bantul dulu mungkin ada besalen-besalennya juga, tetapi saat ini memang tidak banyak kita lihat tentang besalen itu. Itulah menjadi tantangan kita bersama. Termasuk juga proses regenerasi, sehingga proses regenerasi untuk pembuat keris ataupun perajin keris ataupun nantinya menjadi empu ini memang harus kita dorong terus. Termasuk juga yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah bahan baku pendukung untuk warongko, pendok dan juga deder mungkin ya. Sekarang ini mungkin untuk mencari cendana wangi tidak begitu mudah gitu ya, sehingga inilah yang menjadi pikiran kita bersama bagaimana bahan-bahan ini nantinya akan kita dapatkan dengan lebih mudah lagi. Ini nanti mungkin di dalam workshop ini nanti mungkin perlu kita kita gali bersama. Jadi workshop ini tidak sekedar kita nanti mungkin dari peserta bertanya kepada narasumber, tetapi juga nanti semoga nanti para peserta itu bisa memberikan solusi-solusi terbaik bagi pengembangan keris yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian peran Kabupaten Bantul ini juga dari sisi regulasi paling tidak sudah ada 2 regulasi. Yang pertama, teruskan Mas, dengan regulasi langsung saja. Terus. Ya, ini ada regulasi yang menangani tentang bagaimana berbusana bagi PNS, paling tidak bagi PNS. Ini juga kelihatannya mungkin belum terlalu besar untuk menjangkau masyarakat karena baru menjangkau PNS gitu ya. Tetapi ini juga imbasnya sangat luar biasa. Paling tidak dengan adanya kegiatan ataupun regulasi ini dimulai dari para ASN yang ada di Kabupaten Bantul dengan mengenakan pakaian adat Jawa, paling tidak adalah setiap kemis pahing, itu mendorong juga nanti akibatnya adalah banyak yang mencari kelengkapan busana Jawa. Caranya adalah keris gitu ya. Termasuk juga mungkin ikat dan sebagainya. Itu adalah perkembangan yang bagus. Karena juga kemarin siang saya juga sempat telepon-teleponan gitu ya dengan daerah lain gitu. Ada salah satu senjata tradisional yang terkenal, tetapi juga pelestariannya adalah sulit juga yang ada di daerah Sumatera. Itu karena salah satunya adalah katanya tidak banyak yang berminat. Nah ini yang menjadi permasalahan kita bersama. Kenapa tidak berminat? Kami usulkan, coba sekarang seperti yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dimulai dari PNS-nya. Ketika di hari-hari tertentu itu mengenakan busana daerah, biasanya kan juga mengenakan senjata ataupun pusaka yang ada di daerahnya. Nah inilah salah satu ya cara bagaimana kita bisa mendorong tentang perkembangan itu gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah didukung oleh Dinas KUKMP ini juga Pak Kepala Dinas KUKMP menerbitkan tentang SK di Kepala Dinas KUKMK tentang pembentukan sentra Tosan Aji. Ini merupakan bentuk nyata daripada Dinas KUKMK untuk menaungi bagaimana perkembangan Tosan Aji yang ada di Kabupaten Bantul itu. Walaupun nanti juga mungkin sekarang SK Bupati malah sudah meningkat. Ini nanti Pak Agus akan mengupdate tentang hal ini.
Ternyata sudah ditingkatkan menjadi SK Bupati, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Agus ini. Karena juga kita di dalam membentuk sentra Tosana Aji di Gabusan ini kita mencoba dari sisi kedinasan, kita mengkolaborasikan dengan Dinas KUKMP, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan juga Dinas Pariwisata. Kenapa Dinas Pendidikan juga kita ajak? Karena memang Dinas Pendidikan itu nanti kita harapkan juga bisa nanti memberikan informasi kepada anak didik. Karena anak didik kita itu kan pewaris masa depan kita. Kalau mereka tidak dikenalkan dengan Tosana Aji, bagaimana nantinya Tosana Aji itu akan berkembang di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kemudian dari adanya regulasi itu kemudian dibentuklah sentra Tosana Aji. Ini ada juga sudah dilakukan launchingnya di tahun 2022. Langsung saja, ini beberapa kegiatan nyata yang kita lakukan di Kabupaten Bantul. Kemudian lanjut Mas. Termasuk juga ini kemarin ada edukasi juga kepada masyarakat. Kita lihat di sana di dalam pameran-pamerannya ini. Lanjut, satu lagi. Nah ini yang kemarin kita laksanakan, kita juga mengedukasi, kita bekerjasama dengan Pak Isdarmogo untuk menghadirkan para siswanya untuk melihat pameran dan juga demonstrasi tentang pembuatan keris yang ada di sini. Termasuk juga ada pameran juga, ini kemarin ternyata juga disenangi juga oleh masyarakat termasuk anak-anak kita. Lanjut. Kemudian juga di dalam sentra ini juga nanti tidak hanya sekedar pameran, bursa, tetapi juga bagaimana kita bisa mengedukasi kepada masyarakat tentang Tosana Aji itu. Termasuk juga ada pelatihan juga yang kemarin dilaksanakan oleh Dinas KUKMP di Banyusurup ya Mas ya, di Banyusurup dan juga di Jodok kalau nggak salah. Itu telah dilaksanakan di tahun 2022, sehingga nanti kita tinggal melihat perkembangannya seperti apa. Termasuk juga peran serta masyarakat cukup bagus. Lanjut Mas. Nah ini juga di tahun 2022 itu ada Gunungan Keris di Banyusurup. Ini juga merupakan salah satu hal yang menarik. Termasuk juga kita kemarin juga dari sisi PNS gitu ya, kita mencoba untuk mempetakan dan juga mengajak rekan-rekan PNS untuk mencintai keris. Sekarang ini sudah ada banyak PNS, banyak pejabat yang juga sudah memiliki keris-keris, baik yang keris mencari keris-keris yang sepuh maupun keris-keris yang baru. Ini salah satu contohnya yang kemarin kita lakukan. Termasuk juga lanjut, ini kita juga di tahun 2023 tanggal 26 Februari kemarin. Lanjut Mas. Ini di Mogiri tadi, lanjut lagi. Nah, ini juga kita mengadakan pertemuan dengan para perajin yang ada di Jodok Legi. Di sana kan sentra sentra pandai besi yang ada di sana. Itu seperti juga yang ada di Kajar di Gunung Kidul, semacam itu ya. Kita mencoba untuk menjajaki kepada para pengrajin yang ada di sana, apakah nantinya akan bisa ditingkatkan menjadi pengrajin keris. Dan kemarin ada kesanggupan dari banyak pengrajin yang ada di sana, dan insya Allah juga nanti mungkin di tahun ini kita bekerja sama dengan pemerintah Desa Gilangharjo akan melakukan kegiatan pelatihan bagi mereka. Dan ini nanti tidak muluk-muluk kemarin kami sampaikan, paling tidak di Bantul itu mungkin 1 atau 2 dulu pengrajin keris yang memang mumpuni, itu nanti akan kita arahkan ke sana. Termasuk juga dari pemerintah Desa Gilangharjo, ini kemarin secara nyata juga sudah berkomitmen siap menyediakan salah satu lahan kas desanya nanti untuk sentra besalen. Nah ini lumayan. Dan kemarin juga sudah ada kerjasama dengan Pak Amos. Pak Amos itu perguruan tingginya mana itu? Atmajaya ya. Atmajaya itu yang kemarin membimbing yang ada di Gilangharjo. Ini nanti untuk menyusun sebuah konsep bagaimana nanti membuat besalen yang ada di sana. Dan terakhir saat ini juga kita kerjasama dengan Dinas KUKMP. Pada hari ini kita melakukan Festival Keris
Punggawa Praja. Jadi yang kita saksikan di tempat ini, khusus yang ada di pameran, itu adalah keris-keris milik PNS ataupun ASN dan juga pejabat yang ada di Kabupaten Bantul. Kemarin kami merasa agak pesimis tentang pameran ini, apakah ini nanti bisa memenuhi target, karena target kita kemarin belum banyak, baru 50 keris, tetapi ketika sampai akhir, detik-detik terakhir itu malah membludak, bahkan dari panitia kelihatannya ada yang menolak juga, karena bukan apa-apa, tetapi karena tempatnya yang terbatas. Dari 50 targetnya, ini sekarang ada 64 keris yang dipamerkan. Ini jadi mungkin kalau dari sisi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa dengan dunia keris, kalau melihat pamerannya mungkin dari sisi kualitasnya mungkin tidak terlalu wah gitu ya. Tetapi dari sisi semangatnya, wah ini luar biasa dari para PNS yang ada di Kabupaten Bantul itu. Dan dengan adanya ini sekarang sudah terpetakan ini. Tinggal nanti kita mengembangkan grup Pandemen Duweng nih Pak. Karena di PNS Kabupaten Bantul itu kita buat semacam grup WA gitu ya, khusus para pecinta duweng. Harapannya adalah salah satunya adalah untuk mensosialisasikan dan juga untuk mengembangkan minat terhadap Tosan Aji yang ada di Kabupaten Bantul ini. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang konsep dan juga kegiatan nyata yang kami lakukan, walaupun kami juga merasa bahwa kegiatan yang kami lakukan di Kabupaten Bantul itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kecil, tapi saya tidak masalah, kecil tetapi kalau itu konsisten saya kira insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nugroho sudah mengulas banyak. Nanti mohon Bapak dan Ibu menyiapkan pertanyaan kepada masing-masing narasumber. Tetapi sekarang kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Bapak Agus dipersilahkan untuk mengisi atau menyampaikan makalahnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduh santen rasane gurih, legi-legi rasane donat, sugeng sonten sugeng pinanggih, mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Kang tansah kinurmatan para narasumber, Mas Nugroho, lajeng ugi Mas Victor, ugi Mas Wisben pinangka moderator MC. Lengkap Pak Ibu. Lajeng para pinesepuh, tentu sedaya pandemen ugi pemerhati Tosan Aji, Pak S. Darmoko pinangka sesepuhing Dinas Kepemudaan lan Olahraga Kabupaten Bantul, sedaya kemawon pasarta sarasean kang tansah kula hormati. Langkung rumiyin tentu nepangaken mau nggih sampun pun tepangaken kula Agus panci menawi wonten ing babagan keris kula niku rada ketinggalan. Kanca-kanca do melu pameran kula mung kepengin tok. Krana keris kula niku nggih nuwun sewu. Ya le duwe ming rikala pas dadi camat ning gone Imogiri niku lajeng pen keris nggih didamelke kalian salah sawening pengrajin wonten ing Banyu Sumurup. Ati mboten kados ngene Mas Nugroho niku sing luar biasa kados kagunganipun Bapak Ibu sedaya. Sekedap nggih. Swara kula niku mboten seseru nika soalé. Bapak Ibu, menawi kita bahas masalah keris menika mestinipun wonten pinten-pinten sudut pandang dari sisi kabudayaan, dari sisi ekonomi. Nek sakniki, nek riyen ugi dari sisi apa?
keris menika pinangka senjata nggih. Sakniki ora mungkin sakniki kok dienggo senjata. Wong bahkan nuwun sewu, para abdi ngasta ngagem keris mawon, polisi nggih menengke mawon. Ora kok niku kemudian dilarang gitu. Napa malih nenggene dhewe nenggene daerah istimewa Yogyakarta. Lajeng sisi napa malih kewibawaan. Mila menika nggih, sak menika niku tepate nek keris niku ora kok ngomongke keris ngomongke nggo senjata. Ning ngomongke dienggo wibawa nggih. Kalian pamor kesejahteraan, dadi ekonomi. Wong sing wis ndek keris sakniki jaman sakniki niku mesti siji wibawane ketok. Ping pindho mesti wong sing duwite luwih. Mesti niku. Lah wong kula pameran sing pas pembukaan nika, ketika saya melihat dan saya tanya, niki regane pinten? Nek garan iki jenenge apa, Mas? Deter niku. Teng riku niku ini 15 juta. Walah ya Allah jeblane gading memang. Lajeng menika sing cincine nika pada saat itu karena nggih emas regane ya larang banget. Mila sepisan malih gandeng menika keris menika saged dipun onceki kanthi pinten-pinten sudut pandang lan tenggene dhewe sampun mulai ngrembaka ingkang demen keris, pandemen keris. Nika mila monggo sareng-sareng kanthi sarasehan kanthi wontenipun papan menika papan ingkang kagem ingkang pun wastani nek riyen Mas Yanatun rika dadi sekretaris kula, Pak, kalau yang di PSG itu dibangun sentra keris gimana? Ngaten. Tekon kalih kula. Iso, Mas. Tapi nek sik jeneng sentra keris niku kedah wonten ingkang produksi wonten ing mriki. Lah mangke sumangga. Dadi niki pun disiapaken kagem panjenengan sedaya, kagem masyarakat Bantul nggih. Supaya papan niki bener-bener iso dienggo ngembangke keris niku wiwit mulai napa niku siji kudu ana sing produksi, loro kudu ana sing nuku lan seneng, telu kudu ana sing pasare nggih, kanggonan pasare salah seneng niki lajeng media sosial sakmenika. Lajeng ingkang sekawan napa? Oh siji sik produksi, sing loro sik tumbas, sing telu pasare, sing papat nggih kudu ana sing adol. Dadi yen wau Pak Nugroho ngendikake ekosistem, Bapak Ibu, sik jeneng usaha niku iso lancar menika subsistem menika semakin lengkap. Salah sawaning contoh, riyen Kasongan nika kawentar teng pundi-pundi nggih. Anggere muni ning Yojo, muni ning Bantul mesti ngomongke Kasongan. Mergo napa? Kasongan subsistemipun lengkap. Bahan baku cedhak. Sik produksi ana, lajeng sik minising ana, sik ngemas ana, sing adol ana, sing nuku akeh. Ning sakniki sansaya suwe Kasongan niku sansaya burem mergo napa? Siji bahan bakune sansaya angel. Lah mila menawi kita ngomongaken, menawi kita bahas nggih masalah ekosistem, monggo sami pun bangun. Wau Mas Nugroho ugi ngendikaken. Bantul wiwit sakmenika sampun nggih netepaken bilih Bantul menika kepengin 2023 menika kepengin dados kabupaten utawi kota kreatif jejaring dunia. Keris iso ora dadi jaring dunia, sangat memungkinkan. Karena nuwun sewu, sing budayane meh padha karo nggone Indonesia niku mesti seneng keris. Contoh kaya pundi? Malaysia. Nggih. Pindho meneh ngendi? Brunei. Lajeng wonten malih sing akeh India. Nah, India, Cina. Lah mila saged mangke nek iso awake dhewe ora mok nggo kepentingane DIY, ora mung nggo kepentingane Indonesia, ning iso keris niku nun sewu melu jejaring dunia. Lah berkait kalian ekosistem
sing wau bahan bakune sansaya suwe mungkin sansaya angel, nek wau kula contohke kasongan, mila ayo diupiyake bareng-bareng ben supaya napa? Ekosistem keris ning gone dhewe niku dibangun iso bener-bener lestari lestantun. Niki pentingnya teng mriku niku. Mila Bapak Ibu sekalian, salajengipun napa sing sampun dipun lampahi dening kula panjenengan sedaya? Wau nek sik jeneng pemerintah niku kudu ngenehi perlindungan payung, nggih. Payunge napa? Di-SK-ni bupati niku lumayan. Artinya sudah kita mendapatkan payung. Ning kok nek wis payunge arep kepengin sing luwih ini lagi, mangke ke depan kanca-kanca kula wonten ing bidang perindustrian bakal ngupiya kelompok Tosan Aji menika mangke di-SK-ni berbadan hukum mangke Kemenkumham. Wah, syukur mangke diwiwiti saking ana akta notariate kelompok-kelompok. Dadi nek ditekokke luwih kuat, ora kok mung sekedar aku iso produksi keris, aku duwe keris, ana sing tuku dan sebagainya. Nah niku penting. Lah SK-nipun ingkang sak menika payungipun wau sampun pun ngendikaken SK Bupati nomor 526 garis miring 2021 taunipun. Dadi wis wiwit 2021 pun di SK-ni Bupati. Niku wonten pinten to? Nek sakniki sentra sing dipun SK-ni Bupati niku gunggungipun wonten 75. Seluruh sentra yang ada di Bantul lengkap niki. Ana keris, ana batik, ana bahkan emping mlinjo. Lajeng wonten malih sentra batik, nggih. Batik niku ana batik kain, ana batik kayu, nggone Mas Arin niki, Mas Penewu Pajangan, nggih. Niku neng kono ana neng krebet niku ana batik kayu. Niku nek wong sing ora ngerti ya dikira dicet, Pak. Lah ku nek ming dicet to, ning mboten. Niku padha wae nek awake dhewe niku batik kain, tetep ngangge malam sak panunggalanipun. Nah, niku keistimewaan-keistimewaan sing ingkang kula panjenengan duweki. Mila wau mboten mokal menawi 2022 niki wiwitipun 2017 niku Bantul wis ditetapke dening Bikraf. Badan Ekonomi Kreatif nika pinangka kabupaten kreatif. Sik gawe keris ya isih ana. Lajeng napa-napa mawon termasuk batik wau, batik kayu. Lah 2022 niku lajeng ditetapke dening Kemen Parekraf pinangka kabupaten kreatif ana 9. Salah sawene kabupaten niku Bantul. Nah, lajeng mila kemudian di 2023 tesih ngupiya ben supaya jejaring dunia ya UNESCO. Lah Bapak Ibu sekalian, saklajengipun napa bentuk perlindungan saklajengipun? Bentuk perlindungan yang kami lakukan, kami pengen ngembangke sentra niki nggih. Nek keris ya ora kok mek ning Girirejo, kasunyatan keris niku sakniki sik gawe wis mlebar ning munggah ning gone Mangunan. Yeah. Kan mongko sik diwastani sentra niku per wilayah Kapanewon. Lah mila mangke nek ning gone Kapanewon Dringu niku nggih sampun kathah prayogi mangke kita kembangaken rika nggih wonten sentra keris. Lajeng mangke mlebar teng pundi malih, nggih. Nek ana ben supaya napa? Semakin banyak sentra otomatis kekuatan kita akan semakin kuat. Nah niku. Lajeng napa malih? Sing dadi masalah Pak Nugroho nggih nate ngendikake. Kadang-kadang kaya wong batik niku sing seneng ya sing sepuh. Nggih to? Lajeng keris niku ya rata-rata saiki sing sepuh. Mila lajeng kados pundi? Regenerasi niki perlu, Pak. Nek regenerasi mboten diperlukan atau kita tidak upayakan, ya mangke sansaya suwe sansaya puntes. Penggemare sing wingi seneng banget, sampun sepuh sanget, ngopeni mawon pun mboten kuwawa. Bapak kula niku wingi-wingenane niku, artinya tahun-tahun yang lalu kerisnya nggih akeh tenan. Karena bapak saya itu sekarang hampir 90 tahun usianya, masih sugeng. Niku kerisnya akeh tenan. Ning gandeng wingi do seneng keris tak tekoke, Pak kerisnya sing akeh banget kae wingi dek mbiyen endi ya? Wah, aku wis ora kuwawa ngopeni le.
tak titipke. Ha titipke sapa? Wong Klanen. Wah nek iso tak lacake, Pak. Wah ya tak kira ya sembuh kuwi saiki nanti soalnya sing ngopeni ya wis rung karuan nek isih sugeng. Nah, mila niki penting regenerasi. Regenerasi niku lajeng kados pundi upiyanipun? Ya pelatihan-pelatihan terhadap anak-anak kita. Anak-anak muda kita latih batik, kita latih membuat keris dan sebagainya. Bahkan ketika Pak S ini ya punya kekuatan pemaksa terhadap sekolahan-sekolahan, sekolahan-sekolahan paling ora nek pas ana pameran keris diajak murid-muridnya mendelok. Suwe-suwe ning seneng gitu. Tekon iki apa ya? Zaman kapan ya iki le gawe? Sak pandhulanipun. Nah, maka diceritake teng riku niku, oh iki keris zaman Mataram, oh iki keris zaman Mojopahit sak pandhulanipun. Lajeng anak-anak akan tertarik, oh iya aku tahu diulang masalah keris misalipun. Sejarah, diulang masalah sejarah. Yen ngono, krana saiki iki ya nyatane isih ana sik gawe, berarti aku ya kepengin iso gawe misalnya. Lajeng mangke pun latih sareng-sareng. Nah ini bentuk yang kegiatan yang kami lakukan yang berikutnya. Lajeng menapa malih? Sing paling penting nuwun sewu, nek awake dhewe niku ora nyiapke pasar. Pasar niku kan mongko nek sakniki ora kudu awake dhewe teko ndelok. Bahkan sakniku nek pun zaman digitalisasi. Niku napa-napa ya awake dhewe kudu ikuti. Mau tidak mau yang namanya digitalisasi niku kudu diikuti, nek mboten tenggelam kita. Contoh napa? Wong niki wis diteliti kalih McKinsey. McKinsey niku seorang ahli penelitian akan kehilangan 600 juta pekerjaan bagi orang-orang ya. Tetapi nanti akan muncul 40 juta pekerjaan baru. Salah satunya napa? Grab. Grab niku napa? Perusahaan baru sing duwe usaha, pengusahane rasa perlu nukokke motor, rasa perlu nukokke jaket, rasa perlu nukokke helm. Ning sing do pengen dadi karyawan Grab nganggo kendaraane dhewe, nganggo helme dhewe. Karena bayar. Wah niki, mila keris nggih ngoten. Mangke keris niku kudu awake dhewe iso selain pasar sing tatap muka, awake juga pasar internet. Bantul niki sakniki sampun bangun ingkang pun wastani Bantul online shop. Ning nun sewu rongono memang sik ndaftarke pengrajin keris atau produk keris itu lebokke ning Bantul online shop. Ning mangke menawi Bantul online shop sampun saged kita gathukaken sinkronisasi dengan nek pengadaan sing sifatnya nasional ya apa? ULP nggih, LKPP. Ya, nanti pengadaan yang sana nanti insya Allah bos niku sansaya gede. Rono mangke sik meresani lan sik mundut, mboten ping piyayi Jogja, mboten ping piyayi Indonesia bahkan. Kalau nanti sudah masuk di LKPP, masuk di pengadaan barang dan jasa, mangke sansaya saged dipun presani lan dipun pundhut sinten kemawon. Menika upiya-upiya ingkang sampun lan badhe kita laksanaken sareng-sareng. Mila ingkang pungkasan Bapak Ibu sedaya semangat. Ampun nganti semangat menika kendor. Contoh ketika kala wingi menika awake dhewe nemai Covid. Banyak UKM menika sing langsung gulung tikar. Bahkan onten UKM gede sebelum tahun 2019 atau di akhir-akhir sebelum Covid itu DN duwe modal turahan 600 yuta. 600 yuta niku rumongsane karena dia tidak mengira ya, kalau nanti akan ada Covid, duit 600 yuta diulungke garwane. Nduk, duitnya upenono ya. Oh ya Pak. Lah kebetulan si ibu ini ya, karena dipasrai untuk ngopeni, tertarik terhadap satu koperasi, dititipkan yang koperasi. Padahal nun sewu koperasinya tidak belum menggunakan manajemen resiko. Lajeng di 600 juta dititipke koperasi niki estu kedadosan. Akhirnya pun apa? Tekan sakniki di 600 juta niku urung iso ketagih. Wong koperasi pun ndap-dip mergo Covid. Mbuh Covid nggo alasan apa ya kena tenan. Mila awake dhewe wau kula ngaturke bahwa semangat itu perlu. Nggih, semangat itu perlu. Manajemen terhadap resiko itu juga perlu. Lah kalau nanti kita tidak memikirkan bagaimana manajemen risiko terhadap pengusaha keris, ya awake dhewe suatu saat akan kena dampak.
pasar mawon sakniki wis jarang nggih, karena risiko globalisasi wau atau digitalisasi. Sing doteng pasar sakniki pun jarang. Lah mila jenengan kudu berupaya bagaimana agar keris ini tetap menjadi salah satu tadi warisan budaya dunia. Ngaten bapak-bapak sedaya, ibu-ibu sedaya ingkang saged kita aturaken sekedhik suwan malih krana menika nggih saged kagem nyokong Bantul tumuju wonten ing UCCN. Mila saestu Pak Bupati melalui dinas kami memberikan apresiasi terhadap kelompok, terhadap paguyuban, terhadap sentra keris dan juga di kelompok ini yang ada di Kabupaten Bantul dan umumnya ada di daerah istimewa Yogyakarta dan di nasional di Indonesia. Terima kasih, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem Bapak Agus Restiono yang sudah mengaturkan banyak hal. Selanjutnya untuk menyingkat waktu langsung saja ke narasumber yang ketiga. Generasi muda yang sangat luar biasa, yang sangat aktif di dunia perkerisan, Mas Victor. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Victor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Nugroho, Kepala Dinas Budayaan, yang saya hormati Pak Agus, Kepala Dinas KUKMP, yang saya hormati Pak Isdarmanto, Pak Dinas Muda dan Olahraga, dan juga senior-senior saya sekalian di sini. Wah, ini agak berat Pak ya, karena dikepung dua suara kidul kali ler, karena juga dua pemateri sebelumnya sudah membahas tentang kedinasan, maka saya sedikit membahas tentang sebuah perklenian Pak ya. Nah, terus monggo bersama-sama kita renungkan, bersama-sama kita hayati bersama. Jadi suara itu semoga tidak menjadi masalah. Ingkang sepindah nggih menika tentang hubungannya keris dengan pejabat. Yang napa to pejabat itu kok selalu berubah dengan keris. Pak Soeharto dulu nggih sama keris, dulu Pak Tri Sutresno juga banyak mencari keris, kemudian Bupati Temanggung berkali-kali juga mencari keris. Kebetulan saya rakyat Temanggung, jadi sok nganu di Temanggung Bupati pados keris. Kenapa kok pejabat itu kok udah golek keris rata-rata? Yang kedua, kenapa pejabat itu harus punya keris? Nah, ini kan sedikit rada-rada nganu niki. Ya jane mboten klenik nggih karena semuanya filosofis sebenarnya Pak ya. Yang pertama, di masyarakat Jawa sendiri keris itu dianggap sebagai sebuah lambang kedewasaan. Terus seorang laki-laki tidaklah dewasa jika tidak punya keris. Menawi wonten pameo Jawi menika wonten kang ngendikan wong lanang ya pertama duwe curiga, lajeng wisma, turangga, kukila, lajeng wanita. Curiga itu merupakan hal yang paling utama karena setiap makhluk dilahirkan mempunyai tajinya sendiri-sendiri. Harimau lahir punya kuku, punya taring, ayam lahir punya kuku, lama-lama punya jalu, buaya juga punya gigi. Nah, manusia lahir itu polos, Pak. Jadi harus ada satu taring yang untuk menyempurnakan hidup manusia itu. Nggih menika keris. Keris menika asring pun sebut sebagai pelengkap tulang rusuk. Terus karena rusuk manusia itu ganjil, makanya salah satu dilengkapi dengan keris. Menawi wonten Bugis menika dilengkapi dengan badik. Terus menika salah satu wujud kesiapan manusia lahir di dunia untuk menghadapi segala macam resiko. Terus menawi badhe dados pejabat, utawi dados pejabat yang kokoh itu harus punya percaya diri, harus punya kemantepan untuk menghadapi apa yang dihadapinya. Salah setunggalipun wujudnya adalah keris. Selanjutnya, wah, dalam konteks sosiopolitik budaya Jawa, wah niki yo basa abot banget niki. Kula nggih boten patek nganu sene. Keris dan wahyu menika setunggal nganu, satu frekuensi. Menawi wonten Jawi menika wahyu pun artikan dados restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan wahyu selalu berhubungan dengan kekuasaan. Dados benten pengertian wahyu wonten Jawa tidak terlalu beda, juga berbeda pengertian wahyu di Arab sana dalam kebudayaan Islam. Nah, wonten Islam wahyu menika wujud dari perintah Tuhan Yang Maha Esa yang menerima akan menjadi nabi. Nah, menawi wonten Jawi mboten wahyu menika diartikan sebagai bentuk izin dari Yang Maha Kuasa. Terus piyantun menawi badhe keangkat derajatipun adatipun pikantuk wahyu. Terus nah, ada Pak Wahyu, ada Bu Wahyu menawi wonten Jawi. Menawi wonten Arab kok saya jarang melihat ada orang namanya Wahyu kok. Jarang. Menawi wonten Jawi wonten Pak Wahyu nih, wonten Pak Wahyu Nugroho lan sak peninggalipun. Terus pengertian wahyu di Jawa dan di Arab mungkin ada sedikit perbedaan karena bahasa dan budaya. Salajengipun
Nah, sifat wahyu wonten Jawi itu ada beberapa. Wahyu menika menawi wonten babat-babat saged pun pirsani nggih menika pertama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa menika jelas. Ingkang kaping kalih wahyu bisa menampakkan wujud dengan tanda-tanda tertentu. Misalnya wahyu gagak emprit nggih Ageng Giring kang ngunjuk klapa menika. Lajeng menawi ingkang terkenal niku nggih wahyu wonten Ken Dedes menika ketawis pupune meling-meling ngeten mencorong medal sinare Ken Arok ngertos. Nah, salajengipun nggih wonten wahyu ingkang wonten Amangkurat kalih. Begitu sedo ada wahyu keluar dari kemaluannya terus dicecep oleh keturunannya sehingga menjadi keyakinan bahwa wahyu itu bisa diteruskan ke selanjutnya. Ingkang kaping 3 wahyu dawuh perindah sampun, ingkang kaping terakhir nggih menika jumlah wahyu tetap. Jadi wahyu itu tidak banyak. Menawi kula kagungan wahyu, dapat wahyu berarti ada wahyu dari satu orang yang hilang. Nah, terus menika sampun kebudayaan pemahaman dari dulu. Kebudayaan Jawa bahwa wahyu itu dianggapnya seperti itu. Dia izin itu tidak terlalu banyak. Salajengipun nah menika tempat wahyu. Nah, wahyu bisa bertempat di mana saja menurut babat-babat, menurut kisah-kisah menika saged wonten pohon pada manusia atau pada benda. Pada pohon adatipun pun damel sarung keris. Terus menawi Bapak King napa to kok timohon niku cendana lajeng trembalun niku kok kagem sarung keris? Sanes jati, sanes napa glugu, maoni itu kan langkung atos. Nah, kenapa? Karena pertama pemahaman Jawa bahwa pohon-pohon tersebut mempunyai daya untuk mengikat wahyu. Ingkang kaping kalih orang Jawa menika hubungan kayu menika sudah mengenal napa nggih? Toto terus menawi kajeng jati, kajeng maoni menika kajeng untuk mebel, untuk cagak, menawi pusaka itu kajeng nggih kemuning, cendana dan lain-lain. Jadi memang sudah ditata seperti itu. Salajengipun nomor selanjutnya orang yang banyak mempunyai wahyu apakah semakin kuat berkuasa dan menguasai. Nah, penguasaan itu benten-benten enten sing kemudian penguasaan terhadap masyarakat banyak. Kados misalnya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika kepanggih wong enten terus wah, kok hawanya langsung napa? Sungkan, langsung kadose kok riko, napa kadose kok malah tertantang dan lain-lain itu adalah wahyu-wahyu yang ada di manusia biasanya. Nah, siapa saja yang bisa menggunakan wahyu paling banyak itu akan menjadi pusat dari wahyu tersebut. Kados to kraton menika sak menika kagungan bangsal semanipun bangsal Prabayeksa menika tempat penyimpanan wahyu menawi rumiyin. Terus wahyu dalam bentuk tombak, dalam bentuk tosanaji keris, pedang, lajeng kendang, lajeng wonten kasur, lajeng wonten lampu. Nah, menika pun simpen wonten Prabayeksa. Menika semakin banyak orang punya wahyu, orang akan semakin tertarik untuk mengikutinya. Pilih zaman dulu seperti itu, mungkin karena belum ada pemilihan, Pak. Jadi orang itu terlalu terbawa oleh wibawa seseorang. Salajengipun nggih menika, nah ini yang terakhir ini yang agak riskan, cara mengetahui keberadaan wahyu. Terus apakah orang itu kewahyan tenan apa mboten niku bagaimana caranya itu? Nah, kalau dulu dengan diuji langsung, misalnya ketika Amangkurat II mengaku sudah mendapatkan wahyu dan wahyu itu cocok, cara uji gimana? Diberontak. Kalau diperangi ya tidak kalah, diperangi tidak kalah berarti memang benar wahyu itu ada di situ. Tapi kalau diperangi kalah atau diperangi tidak kalah tapi sakit kemudian meninggal, berarti wahyu itu sudah mau pergi. Nah, terus wahyu itu kalau di Jawa bentuknya semacam kekuatan atau restu dari Gusti Allah. Termasuk di keris, kalau di keris empu menempa itu hasilnya harus sempurna. Karena kalau hasilnya tidak sempurna berarti dianggap doanya tidak terkabul. Misalnya ketika nyepuh pecah, krek, waduh kok pecah. Nah, pertanda ini menandakan bahwa wahyu tidak bisa masuk dalam keris tersebut. Almarhum Pak Ceno nggih cerios dulu bahwa beberapa kali menempa keris beliau melihat cahaya masuk dalam keris dan lain-lain. Itu kalau di Jawa diartikan sebagai wahyu. Kadang sebut pulung, kadang disebut ndaru. Mana ketiban pulung, tibang ndaru oleh wahyu. Nah, menika. Salajengipun nah, menika terus kemudian kenapa keris itu menjadi pendamping yang wajib atau dulu menjadi sebuah hal yang penting bagi kerajaan? Karena besi yang mampu menyimpan wahyu itu gitu sanaji. Kalau kemudian besi itu nanti masuk ke bangunan, ada bangunan tertentu. Terus
penguasa zaman dulu, pejabat-pejabat zaman dulu itu mengumpulkan berbagai macam tempat wahyu ingkang sepindah nggih menika Tosanaji, ingkang kaping kalih nggih menika tempat ibadah, ingkang kaping 3 nggih menika adatipun tempat umum atau lapang. Terus menawi bapak-bapak santen Mas padaken pejabat yang lama, yang pertama pasti punya keris atau tombak. Yang kedua pasti punya tempat ibadah, entah itu masjid, entah itu gereja. Yang ketiga pasti punya tempat masyarakat, entah itu lapangan, entah itu semacam pasar, utawi di depan rumah ada lapangan yang luas. Itu merupakan salah satu tempat dari wahyu turun yang dari kebudayaan Jawa. Salajengipun, oh ya itu terus masih ada bawahnya Tosanaji juga merupakan sifat kandel. Sifat kandel mereka menawi Jawa mereka pengingat. Terus orang Jawa itu karena banyak halangan, maksudnya alamnya keras, mungkin medal, kepanggih macan dan lain-lain. Orang Jawa selalu menyiapkan simbol-simbol di setiap daerahnya atau di setiap benda. Terus menawi pun persani rasukan menika nggih, kalau baju takwa menika nggih wonten simbol-simbolipun. Semanten ugi keris. Misalnya kita mempunyai cita-cita untuk menjadi pejabat, adatipun menawi pejabat menika ingkang terkenal nggih kagem duwung sabu inten utawi sengkelat. Pamoripun lar gangsir. Nah, jadi ketika suatu saat kita sudah maju sebagai pejabat, lajeng banyak godaan-godaan, kita melihat keris itu ingat kembali, oh iya, saya itu pengen jadi pejabat, mbok iso mblarak sineret. Nah, mblarak sineret itu blarak ingkang pun tarik tengahe menika, dados godhonge niku sami nderek. Nah, niku perambang bahwa kita bisa menarik orang seperti kita menarik blarak. Nah, terus kalau sudah gitu gimana caranya? Nah, menika wonten ajaran Jawi melih. Menika ngarsa dalem ingkang ngendikan ingkang sepindah nggih ngagem ulat manis kang mantesi. Pertama harus berpakaian yang baik. Yang kedua ulat manis kang mantesi. Yang kedua menika napa wis ben? Aduh saya agak lupa. Ucap ingkang pranani ya, nggih ada ucap ingkang pranani selalu berbicara baik. Yang ketiga sinempuh laku utama dan selalu berbuat kebaikan. Kalau kita semua selalu berpakaian rapi, berbicara yang baik dan selalu berpegang kebaikan, insya Allah orang-orang itu akan kepada kita manut seperti apa? Daun blarak yang kita seret blongkengnya itu. Jadi mung derek ngeten mawon. Nah, itu salah satu simbol penebal atau sifat kandel dalam keris. Terus sama seperti pelajar. Ketika orang pelajar pengen belajar, kalau orang Jawa biasanya dibekali keris jangkung luk 3. Nah, jangkung sendiri kagungan arti jinangkung utawi sedanten sampun dipun jangkepi dening Gusti Allah. Jadi belajar juga tenang, tidak khawatir. Itu salah satu fungsi dari sifat kandel penebal. Terus tidak selalu keris menika hubungannya kalih perkelenian, wahyu dan lain-lain. Wahyu itu bagi yang percaya secara esoteris, menawi secara filosofis menika banyak simbol-simbol filosofi di dalamnya. Lajeng nggih termasuk keris Mpu Gandring menika nggih. Menika sudah cerita terkenal sekali. Ken Arok pesen kalian Mpu Gandring kagem mejahi Tunggul Ametung. Kenapa perlu keris? Karena untuk membunuh raja utawa adipati besar nggih butuh niat ingkang kuandel, tetek. Nah, terus mereka mbetahaken duwung ingkang disebut keris Mpu Gandring utawi menawi Kanjeng Praja Kardana mriku mastani duwungipun sanes duwung Mpu Gandring niku. Ning keris Kyai Cangkring niku. Terus memang untuk mempertebal niat supaya dipegang tuh yo marai wani, jadi ada apa-apa juga kuat. Itu sebagai sifat kandel utawa penebalnya. Lajengipun nggih menawi Tosanaji pejabat ingkang pun Jogja menika nggih sampun sami mangertos nggih ingkang sepindah Kanjeng Ki Ageng Kopek. Siapa saja yang memegang Kanjeng Ki Ageng Kopek menjadi raja Kasultanan Yogyakarta utawi menjadi Raja Mataram. Yang kaping kalih Kanjeng Ki Ageng Joko Piturun. Kalau putra raja diberi oleh Kanjeng Kyai Raja Joko Piturun akan menjadi raja yang selanjutnya. Menika sampun kapitadosan. Salajengipun nggih menika Kanjeng Ki Ageng Purbaniat menika keris pepatih dalem, dadi patih Yogyakarta menggunakan keris bernama Kanjeng Ki Ageng Purbaniat. Salajengipun nggih Kanjeng Kyai Wisa Bintulu menika Kanjeng Wisa Bintulu menika keris Pangeran Diponegoro menika keris untuk Pangeran Sepuh adatipun. Terus sampai sebelum memberontak itu Pangeran Diponegoro mengembalikan Kanjeng Kyai Wisa Bintulu juga untuk mengembalikan jabatan. Terus memang Kanjeng Kyai Wisa Bintulu menika sebuah penanda jabatan Pangeran Sepuh. Salajengipun wonten Pakualaman wonten Kanjeng Kyai Bontit. Semua adipati Pakualaman sebagai persembahnya menyematkan Kanjeng Kyai Bontit. Jadi kalau tidak ada nggih kemungkinan besar tidak bisa. Kadosta ketika peralihan ke Jogja menika Kanjeng Ki Ageng Kopek lajeng Kanjeng Ki Ageng Pleret menika karena tidak ada yang bisa melihat,
tidak ada yang hafal karena sinengker sampai memanggil pamanan dari Selon untuk memastikan benar enggak ini Kanjeng Kyai Ageng Kopek. Karena kalau tidak menggunakan Kanjeng Kyai Ageng Kopek tidak dianggap sebagai Raja Mataram. Menika salah satu dari beberapa contoh yang keris dengan jabatannya masing-masing. Terakhir menika urip sampun kathah cerita Kanjeng Kyai keris condong campur wonten maos pahit nggih. Itu nanti bisa dibaca di Google banyak. Nggih, salajengipun nah nggih lajeng keris yang dipercaya berkaitan dengan jabatan utawi keris-keris yang dipercaya membuat orang kuat atau bisa menuju jabatan apa mawon ingkang sepindah adatipun keris sengkelat. Keris sengkelat niku keris luk 11 menika 13 Pak nggih 13 nggih menika untuk biasa untuk pejabat-pejabat. Terus menawi Bapak Ibu sak menika kepala dinas lajeng wonten anak buah ingkang ngagem duwung sengkelat patut curiga. Ini mau gantikan saya jangan-jangan besok ini. Ingkang kaping kalih keris sabu inten niku 11 menika nggih sampun kathah ingkang mangertos. Menika kaitane erat kalih cerita dari Demak dan lain sebagainya. Lajeng salajengipun ingkang kaping 3 menika niku nggih sampun terkenal keris Naga Sastra. Terus menurut kebanyakan orang keris Naga Sastra niku keris keprabon. Terus memang naga sastra itu kan bermahkota. Jadi orang yang menggunakan keris naga sastra menika dipercaya mempunyai niat kuat untuk menjadi raja. Anake nggih kundur mlih menika kapitadosan. Menawi wonten angger-angger tahun 1870 niku wonten bahwa keris naga siluman itu hanya untuk pangeran, lajeng keris napa itu hanya untuk pejabat napa mekaten. Nah, salentunipun saking dapur bentuk keris ugi wonten pamor. Nggih Bapak saged mirsani wonten pameran menika wonten pamor ingkang pun wastani berak sineret kados kaya wau kula matur. Menika wonten filosofinipun nggih menika kados mekaten. Lajeng ron genduru menika nggih sami, kemudian junjung derajat menika nggih sampun sudah memberitahu. Terus pamor niku kados judul keris. Keris dengan pamor berak sineret. Wah, iki pengen dadi pejabat niki. Nggih, lajengipun. Nah, menika karena keris itu tidak bisa dibuka setiap saat, tabu. Terus menawi kepanggih tiyang mbok ningali kerise langsung pun buka ngeten kok. Untuk zaman dulu dan sekarang pun tidak baik. Maka sebagai tanda jabatan atau tanda instansi biasanya diletakkan pada warongkonya. Warongko, prabot, warongko, deder, mendak, pendok. Ingkang kala rumiyin wonten Kraton Jogja menika wonten awisan bilih ngagem pendok ingkang warna abrit. Menika pasti pangeran utawi ratu. Dados selain dari pangeran dan ratu tidak boleh menggunakan warna pendok merah. Ingkang kaping kalih wonten lajeng ugi kemalu ijem menika kagem mbok bilih menawi lepat nggih nyuwun pun revisi Pedana Bupati Wedana lan sapanunggalipun lajeng duwet mateng menika nggih lajeng bekel lan sapanunggalipun. Dados untuk pemakaian pendok zaman dulu menika sami kalih pemakaian atribut PNS sak menika. Dados wonten tanda jenderal, wonten tanda napa mereka agem pendhok menawi rumiyin. Raja Wedi tidak boleh nggih. Dados ingkang kaping kalih menika saged saking aksesoris tambahanipun. Nggih menika saged Raja Wedi, saged ronyok pun tretes sinten berlian menika nggih mboten pikantuk. Salajengipun kombinasi. Dados menawi kraton menika dilarang menggunakan pertama nyawit. Nyawit menika menawi deder timoho, warangka timoho menika khusus kagem ratu. Nah, lajeng gading sami kagem ratu. Salajengipun nggih kemudian kelengkapan utawi modifikasi wonten deder menawi sulung wonten widengan, lajeng wonten jumlah mendak, jumlah mata mendak, kemudian jumlah risan mendak. Menawi Jogja wonten motif-motif terlarang kados semenhu, lajeng motif kemamang menika motif-motif awisan ingkang namung kagem ratu. Lajengipun nah menika lajeng kalau misalnya di daerah-daerah pejabat-pejabat itu hendak menggunakan identitas daerah, apa toh yang mau digunakan? Nah, menawi Jogja menika warna menika sampun pun bagi ngagem klebet masing-masing, bendera masing-masing. Misalnya menawi Sleman niku ngagem warna mega ngampak. Mega ngampak itu mega yang naik putih biru warnane. Kemudian menawi Bantul niku ngagem warna Pandan Pinetot menika nggih hijau putih. Lajeng Gunung Kidul wonten Podang Sapsari wonten oren putih kalih abrit enten salah. Lajeng wonten Parianom Kulon Progo hijau muda kuning Bangun Tulak Kota Jogja. Terus
sebagai identitas daerah mungkin mbok pilih Bapak-bapak saged menyesuaikan dengan mungkin warna kabupaten masing-masing supaya nanti tidak menyalahi napa dengan adat budaya yang sudah berlaku di Jogja. Ngoten. Terus kirang langkung ngaten saking wau perlenian dumugi nyenapunten melebar Pak Nuk niki. Nggih, mungkin ya mbok pilih wonten pamundhan pirsa monggo nggih kalih Pak Nuk, Pak Agus. Wekdal kula kunduraken wonten Pak pembawa acara sekaligus MC. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gestor. Dan mohon tepuk tangan yang meriah buat ketiga narasumber yang sudah menyampaikan paparannya. Bapak dan Ibu yang rawuh, sekarang tibalah saatnya kesempatan untuk tanya jawab. Silakan untuk bertanya dan ditujukan pada siapa atau ketiga narasumber. Silakan tentang tadi dari yang pertama Bapak Nugroho, yang kedua Bapak Agus, dan yang terakhir Bapak Victor. Monggo, silakan bertanya. Monggo yang pertama. Adakah? Nggih, monggo Bapak. Katuran. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa dari ketiga narasumber telah memaparkan berbagai hal ya sesuai dengan subtopiknya ya, dari Pak Nugroho, Pak Agus ya, dan juga Pak Victor ya, terutama yang terkait tadi dalam kaitannya dengan nanti pengembangan ke depan Tosan Aji agar jangan sampai nanti terus berhenti ya, karena saat ini kan tadi disampaikan bahwasanya biasanya orang-orang yang sudah dewasa atau tua-tua gitu ya, kemudian di generasi muda anak-anak kita ini masih belum paham atau bahkan bisa dibilang cuek, termasuk juga kaitannya dengan budaya wayang misalnya. Ini kan sekarang istilahnya yang pecinta wayang itu sudah jarang ya untuk anak-anak muda. Nah, apalagi setelah kemarin kita kehilangan dalang kondang yang luar biasa, Ki Seno Nugroho, ya itu menjadi kemudian yang anak-anak generasi muda milenial itu kurang gitu. Nah, keris apalagi. Nah, makanya tadi Pak Agus menyampaikan harus diupayakan katanya dengan bagaimana untuk regenerasi. Jadi paling tidak anak-anak kita itu dikenalkan dulu. Alhamdulillah ini baru tadi Pak saya nerima surat dari Pak Sekda kaitannya dengan agar nanti bisa istilahnya berpartisipasi dalam kaitannya dengan pameran Keris Punggawa Porojo ini. Nah, ini langsung Pak, tadi sudah saya dispo ke kepala bidang khususnya baru yang bidang SD SMP dan terkhusus lagi wilayah yang dekat sini Pak. Nanti insya Allah mungkin besok sudah ada mulai anak-anak dari sekolah yang nanti berkunjung ke sini ya. Dan harapan saya nanti juga ada tadi yang disampaikan dengan pembelajaran. Jadi edukasi kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita mulai kenal, kemudian tahu, paham, apalagi terkait dengan filosofi pun ini perlu disampaikan. Tadi Pak Victor menyampaikan bahwasanya itu tidak lepas dari filosofi. Kalau kita dibilang klenik nanti tidak malah rada menggok ya. Karena sekarang yang namanya tanda petik ya, diskriminasi antara budaya dan agama ini nek rada diseret-seret itu rada sensitif. Makanya kita harus betul-betul bijaksana ketika kita menyampaikan edukasi kepada anak-anak khususnya generasi muda. Jadi ini saya sangat apresiasi, apalagi nanti dengan tadi surat nanti akan kita kerahkan Pak, nanti anak-anak pelajar agar nanti bisa mengenal. Dan harapan kami nanti ada ya Pak timnya Pak ya, timnya yang nanti untuk tim edukasi Pak, memberikan penjelasan bagaimana kaitannya dengan itu nama-namanya dulu, ini ono deder, ono pendok, ono rongko, itu kenal dulu. Kemudian ini apalagi nanti terus kemudian ke ini dapur ya, kemudian sampai pamor, barangkali nanti juga dikenalkan sehingga akan paham sejak awal dan nantinya ini akan betul-betul tadi bisa, yang penting kan kita itu memetri ya, melestarikan peninggalan ya, warisan budaya dari leluhur yang adiluhung ini. Ini jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait juga dengan kaitannya dengan nanti ketika nanti menjadikan
komplek Pasar Seni Banggabusan ini sebagai sentra industri keris, tadi kami sangat menggarisbawahi. Jadi tadi Pak Nugroho sudah menyampaikan Bantul itu mestinya juga nanti ada ya, seperti yang tadi sampaikan di Gunung Kidul ada, kemudian di Sleman ada, lah di Bantul nanti harus ada, kecuali kita sebagai pengrajin rongko ya yang luar biasa karena terbesar di Indonesia, harapannya nanti juga bilahnya keris atau yang jadi empu tadi nanti juga akan bermunculan di Kabupaten Bantul. Apalagi sentra keris ini ada di Kabupaten Bantul. Ini harapan seperti itu. Jadi kami juga mendukung, apresiasi. Bahkan nanti kalau sudah ada seperti tadi harapannya Pak Nugroho tadi, kami pun juga nanti akan komitmen bagaimana agar bisa mengerahkan, menggerakkan anak-anak generasi muda kaum pelajar ini nanti juga bisa mengenal, mencintai sampai nanti bisa melestarikan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali. Sukses untuk Festival Keris Punggawa Projo tahun ini yang nanti mungkin akan bisa terus berlanjut pada event-event yang selanjutnya, termasuk juga Sarasya ini sangat penting sekali sehingga kita yang masih istilahnya ya mungkin sama dengan Pak Agus tadi menyampaikan ya, ini kita kan pemahaman tentang keris itu juga belum begitu banyak. Ya, tadi dengan Pak Victor menyampaikan kita menjadi oh ternyata itu. Saya juga belum tahu kalau ternyata itu di masing-masing daerah kabupaten itu juga ada warna tertentu yang kita baru tahu hari ini Pak, terus terang aja saya. Nah, ini terima kasih sekali, apresiasi kepada kegiatan yang digagas oleh Dinas Kebudayaan kerjasama dengan KUKMKP ya, itu di Bantul. Terima kasih sekali, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan siapa dulu yang mau menjawab? Pak Nugroho dulu. Monggo. Wah, terima kasih Pak Is. Pak Is ini sebentar lagi nanti akan mengerahkan ataupun juga menyampaikan kepada siswa-siswinya untuk bisa berkunjung. Terima kasih. Ini seperti tahun-tahun yang lalu juga. Ini juga berkunjung di sana, dan memang ketika berkunjung di sana dari teman-teman sentra Tosan itu kemarin juga memberikan edukasi. Jadi tidak hanya sekedar mereka datang melihat, tetapi juga di bagian bursa anak-anak juga boleh memegang dan diterangkan di sana. Saya kemarin juga lihat sendiri prosesnya seperti apa, cukup bagus, dan insya Allah ini juga akan memberikan rasa keingintahuan anak-anak itu bisa terjawab di situ. Dan akhirnya semoga nanti juga keris ini bisa lestari, di mana kita juga mungkin tidak akan semua siswa-siswa ini menjadi empu, iya kan? Tetapi paling tidak mencintai. Dan ketika mencintai, insya Allah nanti seperti yang disampaikan Pak Agus, nanti itu merupakan sebuah, kalau dari sisi ekonomi itu adalah sebuah pasar. Walaupun sebetulnya itu pasar adalah nanti mungkin berikutnya, tetapi yang paling jelas adalah mereka akan mencintai budayanya. Dan juga kami juga mempunyai ngen-ngen nih Pak Is. Wah, malah ini saya usul juga Pak Is ini. Enggak apa-apa ya Pak Is ya. Pokoknya ini kita ngobrol saja gitu ya. Jadi juga mungkin bisa dilakukan nanti ketika ada semacam pertama itu pengenalan sekolah itu apa? Dulu ospek itu diganti apa itu jenenge itu? MOS gitu ya. MOS itu mungkin salah satunya. Kalau bisa paling tidak di tingkat SMP lah paling tidak. Itu juga ada pengenalan. Walaupun itu nanti juga disesuaikan dengan tingkat pemahaman dari anak-anak itu sendiri. Jadi nanti saya kira teman-teman sentra siap nanti untuk masuk di sana, karena mungkin di mana di Bantul itu ada berapa SMP itu? 94. Rekan-rekan ada berapa ini? Nanti mungkin bisa bertahap. Tidak semuanya langsung dijangkau, tetapi juga kita harus nanti melihat tentang sumber daya yang ada di sini, bisa nanti masuk di sekolah. Saya kira ini menjadi hal yang menggembirakan bagi kita. Jadi anak-anak tidak mengenal keris hanya di sentra, tetapi juga mungkin di tempatnya masing-masing. Ini harapan kami Pak Is, kalau bisa nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut dengan sentra, karena sentra itu juga nanti saya yakin ketika sumber dayanya terbatas, di DIY itu banyak komunitas yang saya kira yakin seperti Mas Victor ini diundang kemanapun siap gitu ya. Nanti
nek misalnya ada kesulitan nanti saya jemputnya gitu. Itu beberapa hal yang merupakan hal yang menarik bagi kita, khususnya untuk bagaimana meneruskan budaya ini kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah lewat sekolah itu. Dan juga memang benar ini untuk yang warna-warna tadi memang betul bahwa di Bantul itu adalah Pandan Binetrot. Itu dulu ketika masih ada Tuti ya, masih ada apa namanya itu dulu pembantu bupati itu ada klebet-klebet tertentu itu. Salah satunya adalah Pandan Binetrot itu. Dan ini coba nanti akan kita sosialisasikan kembali tentang hal ini supaya nanti ada ciri khas dan juga kebanggaan bagi kita, terutama tadi setelah bangga insya Allah akan bisa juga melestarikan budayanya. Mungkin tanggapan kami itu Pak, dan malah ada usulan. Terima kasih. Saya nambahi, jadi kalau tadi dari sisi budaya ya Mas Nuk ya, jadi memang kita kepengen bahwa kebudayaan yang sudah kita miliki ini kita uri-uri, jangan sampai nanti kemudian hilang. Apresiasi Pak Es bantuannya ya. Kemudian saya juga ketika kita ngomong iso ora toh jane keris ki golek duit. Nah, harapan saya begini, jadi nanti anak-anak muda, cacah cilik, cah nom itu juga berpikir kemudian, oh ternyata larang ya regane. Berarti iso golek duit ya. Nah, ini lama-kelamaan, jadi lama-kelamaan kita harus ke sana. Jadi ojo ming sekedar nuwun sewu seneng ya kemudian yang iso ngusahake. Karena apa? Jadi gini, orang berusaha kita itu ya tentu karena ini selain pameran kan ada berusaha juga ya. Yang berusaha ini kan mesti kepengennya ben payu kan gitu toh. Orang berusaha itu kuncinya yang pertama mesti harus hobi dulu ya. Kalau kita usaha keris nggak hobi keris lah yo orang bakal ketemu ya. Kemudian yang kedua apa? Ngerti. Setelah hobi ngerti tentang keris. Nah, kalau saya jelas karena nggak ngerti ya jelas nggak bisa usaha tentang keris. Tapi kalau panjenengan sudah hobi, punya ngerti, dan yang ketiga apa? Orang cari. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Victor. Nek pejabat mesti do golek kan gitu. Nah, apalagi orang yang kepengen jadi pejabat. Termasuk anak-anak tadi ya, anak-anak ketika nanti diceritakan oleh panjenengan, ya oleh panjenengan, keris ki begini-begini. Saiki ora mau senjata, nek dhisik zaman dulu senjata, nek saiki nggo iso nggo golek pangupa jiwa misalnya. Termasuk kedudukan tadi. Itu penting juga tadi disampaikan kepada anak-anak kita. Sehingga arah tadi nek iso awake dhewe iso nyekeli telu, hobi, ngerti, orang cari, pun nanti ketemu. Sehingga keris ini nanti akan bisa selain budayanya kita lestarikan, tetapi hasilnya dari budaya itu ada. Terima kasih. Matur Mas Victor. Nggih, menika hanya menambahkan saja. Maturan Pak Isdarmanto. Terus saya senang sekali di Bantul itu. Kepala Dispora, kepala budayaan, ya, kepala KUMP semuanya mendukung perkerisan. Nah, semoga ini bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain Pak nggih, supaya bisa lestari dari semua tempat gitu nggih. Terus termasuk juga tadi ada sedikit usul juga gurunya Pak ya. Karena murid itu rata-rata manut guru. Saya kan guru SD tadi pikirnya saya SD. Kalau gurunya sudah oke, nanti muridnya juga oke. Nggih, matur nuwun Wais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ada lagi dari penanya? Monggo silakan Bapak. Monggo, saudara. Oh, enggak sepuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Budi Harjo. Saya dari ini kebetulan kami mewakili dari SNKI Sekretariat Nasional Keris Indonesia yang kemarin juga dapat undangan. Kebetulan saya setelah Polna, saya Polna sudah 5 tahun ya Pak Nuk. Tapi kebetulan seperti halnya tadi oleh Pak Nugroho sudah disampaikan bahwa sehubungan dengan upaya kita pelestarian budaya keris ini, kami akan menyampaikan
ya sedikit ya terkait dengan upaya pelestarian. Ibu dan Bapak sekalian, supaya nanti ada suatu pemahaman ke depan ya, konsep pelestarian itu ada 3 substansi Ibu dan Bapak sekalian ya, supaya nanti jangan sampai kita bicara tapi ngalor ngidul. Pelestarian itu ada 3 substansi. Pertama itu pelindungan ya, kemudian pengembangan dan pemanfaatan. Itu yang perlu kita pegang. Lah kaitannya dengan yang kita diskusikan itu sudah termasuk 3-nya itu tadi sudah dibicarakan, tapi jangan sampai nanti menyampaikan lebih-lebih pada generasi kita. Itu ada nanti mispersepsinya ke pelestariannya itu ya. Jadi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan itu yang kita pegang ya. Itu bisa dijabarkan luas sekali ya itu. Lah kaitannya dengan upaya pemerintah tadi oleh Pak Agus sudah sampaikan, saya sangat mengapresiasi sekali kaitannya dengan sentra keris Pak ya. Seperti halnya kemarin kami juga diundang di Akademi Pelindungan Budaya Jalan Paris ya Pak Nugroho Klan. Ini kami supaya nanti ada regenerasi seperti halnya tadi Bapak Lis sampaikan ya. Terus terang bagaimana supaya diseminasi sosialisasi keris itu kepada generasi itu, mumpung ini ada Pak Nuk dan Pak Agus ya selaku wakil pemerintah, itu bagaimana di Yogyakarta ada prodi tentang keris, atau nun sewu saya masuk perintis prodi keris yang ada di isi Solo Pak. Itu tahun 16 ya, 15-16 itu saya dulu waktu masih dinas ya Mas. Itu akhirnya alhamdulillah keluar oleh Pak Rektor ya isi prodi keris. Prodi itu jurusan ya. Itu baru satu-satunya di Indonesia dan dunia dari Solo itu. Karena waktu itu kami terus terang jujur, waktu pembentukan akademi ini loh Mas, yang Jalan Paris ini saya masih dinas juga, saya mengusulkan supaya ada jurusan perkerisan. Tapi sampai hari ini belum. Baru mata pelajaran itu pun lumayan, sudah masih ada Mas. Kemarin waktu saya diundang di kegiatan yang terakhir 2 bulan yang lalu, kami mengusulkan supaya akademi ini, karena isi Solo, isi Jogja belum ada prodi, baru ya semacam mata pelajaran. Kalau prodi itu kan jurusan Pak ya. Ini nanti supaya nanti pemerintah Kabupaten Bantul itu koordinasi dengan isi Jogja maupun Akademi Pelindungan Budaya Jalan Paris ini yang depan Museum HOC ya, itu membuat jurusan itu Pak. Saya mengusulkan itu, kemarin saya sudah mengusulkan dalam proses Pak itu. Karena nanti regenerasi ini termasuk sentra ini salah satunya bagaimana supaya prodi keris itu dibuka di di perguruan tinggi itu. Itu salah satu dari upaya pelestarian khususnya pengembangan perkerisan ya. Di samping pelindungannya termasuk juga nun sewu Pak Nuk sekalian juga pelindungannya itu di Bantul juga belum ada museum keris. Insya Allah nanti sekaligus saya sampaikan Pak Nuk, mohon izin. Ini kami juga diminta untuk ya di SKM ini sedang merintis museum keris di Bantul Pak. Mohon doa restunya Pak. Kebetulan kami masuk di dalam tim ini SKM Pak, yang Sanggar Keris Mataram. Yang nantinya insya Allah akan dibangun di Bangun Jiwo Pak. Nah ini upaya dari pelindungan keris itu, membuat lembaga permusiuman tentang keris. Termasuk Solo, keris Solo, itu saya yang waktu itu yang membedani Pak. Waktu itu Pak Jokowi masih wali kota yang resmikan. Jujur Mak, ini supaya nanti kaitannya dengan upaya bagaimana keris itu oleh generasi muda, generasi sekarang itu bisa
mengetahui sampai memahami tentang budaya keris ini, Pak. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi Pak Agus ya, bagaimana sentra keris ini segera diwujudkan karena sudah ada SK bupatinya ya. Itu mohon untuk koordinasi dengan berbagai pihak, Pak, termasuk perguruan tinggi ya. Ini supaya nanti kalau paguyuban saya kira di Jogja sudah tidak usah perlu kami sampaikan. Ini termasuk juga nanti bagaimana supaya keris ini menjadi budaya bangsa, apalagi termasuk yang sudah ditetapkan warisan dunia ini. Non sewu juga karena waktu itu salah satu dari penanggung gugat di secara nasional itu Budi Harjo ya. Non sewu termasuk batik Pak Nuk, Pak Agus ya. Ini juga sudah ditetapkan warisan dunia ya. Ini juga nanti bagaimana batik, karena di Bantul ini sentra batik juga sudah cukup banyak sekali ya. Saya kira itu masukan saya dan mengapresiasi dengan kegiatan seperti ini. Makanya saya mengusulkan supaya jangan sungkan dan segan untuk mengadakan regenerasi dengan melalui diklat, sarasean, bimtek dan itu Pak. Ya. Apalagi nanti profesi tentang perkerisan ini akan ditingkatkan kompetensinya sampai kepada uji kompetensinya. Itu Pak Nugroho ya. Kebetulan di Indonesia LSP tentang perkerisan sudah ada, termasuk ya nun sewu saya bukan ujub ya Mbak, termasuk yang melestarikan, termasuk ini kalau Pak Victor sudah tahu ya. Ini terus terang LSP perkerisan sudah ada, nanti upayanya nanti peningkatan kompetensi sampai sertifikasi Pak ya. Ini ada 29 okupasi atau profesi tentang perkerisan Pak, dari panjak sampai pada empu ya. Ini saya kira itu masukan dari saya. Mohon maaf kalau ada suatu hal yang kurang berkenan dan hal yang mungkin kaitannya dengan ini, kita hanya mengingatkan saja Pak ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nyun sewu. Nama Anjar Arintaka dari Pajangan. Terkait dengan kegiatan hari ini sangat luar biasa. Apresiasi, Bantul sudah mulai merasakan dengan budaya terutama keris nih sangat adiluhung dan sudah menjadi warisan yang diakui oleh dunia. Salah satu mungkin ada sedikit usulan mungkin atau mungkin masukan ya tadi yang disampaikan Pak Is, bergayung sambut dengan Pak Nuk dari kebudayaan, juga dari Pak Agus dari perdagangan ya. Terkait dengan itu semua, ternyata Bantul ini sekarang hanya satu ya. Butuh bagaimana warisan budaya ini tidak hilang, terutama bagi generasi muda. Tidak hanya orang awam ya. Tadi keris sudah disampaikan, ternyata banyak nilai, tata nilai yang tersimpan atau filosofi yang tersimpan di dalamnya. Kami saja yang sudah usianya di atas 50 tahun ini pun tidak semuanya mengetahui tentang filosofi itu. Kalau bisa kita tarik kesimpulan, ternyata bagaimana membumikan keris ini ternyata belum sampai ke akar-akar ya. Ini monggo nanti dengan cara apapun ya, seperti ini. Kalau perlu tidak hanya membuat museum atau memberikan mata kuliah atau prodi, tetapi sejak dari dini itu sudah menjadi pelajaran tambahan. Kalau kita punya bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa Jawa untuk muatan lokalnya, bisa enggak muatan lokal itu nanti pelajaran tentang keris. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keris ini itu banyak terkandung filosofi. Banyak sesuatu pada saat pembangunan di Bantul kemarin marak masuk, termasuk kota Bantul sudah dirubah luar biasa. Ini saya sangat bangga melihat ada patung Pangeran Diponegoro. Dalam pikiran saya Pangeran Diponegoro pegang keris. Ini karena melawan Belanda pada waktu itu. Tapi ternyata salah persepsi saya atau mungkin pemikiran saya yang terlalu jauh. Karena keris ini satu-satunya yang diakui oleh UNESCO. Kenapa tidak dibanggakan oleh Bantul? Pada waktu perang Diponegoro itu keris itulah yang menjadi pemersatu semuanya. Tapi yang muncul adalah Pangeran Diponegoro berjalan kaki.
Kalau berjalan kaki ini nanti filosofi yang terkandung di dalamnya pun nanti akan berbuah kepada masyarakat Bantul yang hanya jalan kaki aja. Jangan-jangan wong Bantul ya mengko sak mati oleh melakukan gitu. Ini kami berharap kalau nanti ada tentang keris ini mau dilestarikan seperti apa, tolong nanti para ahli-ahli, misalnya Pak Victor, Pak Budiarjo ini yang tahu persis tentang keris ini atau apapun budaya yang ada ini, tolong dilibatkan. Ini mungkin untuk pemangku-pemangku yang ada di wilayah ya. Ini kita punya patung-patung yang besar yang sangat fenomenal, tetapi filosofinya luput kali sing diingen-ingen kan ngaten. Satu contoh juga nggih, saya juga nggak habis pikir di Taman Paseban itu ada patung jadilan. Filosofi yang terkandung di dalamnya apa gitu. Ini sewu, kalau di depan Pemda, kalau nggak salah yang namanya jadilan itu identik dengan trans atau kesurupan. Jangan-jangan nanti dibangun di tengah-tengah kota, masyarakat di sekitar itu juga filosofinya nanti berbeda, berubah jadikan kayak gini. Maka kalau bisa nanti apalagi tentang keris ini tidak sembarangan orang bisa menerjemahkan dengan seenaknya sendiri. Mohon ini kami berharap nanti di dalam kegiatan-kegiatan yang lain ataupun nanti kalau kita bersepakat untuk mendirikan sebuah museum atau sekolah tentang keris atau bagaimana diklat tentang keris, ini betul-betul dari empu-empu atau pemerhati keris yang betul-betul memahami dan menguasai. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, ini hanya sedikit saja mungkin, andekan pasar itu bisa dibentuk sejak dari membuat sampai dengan pemasaran. Itu bagaimana tadi seperti yang disampaikan Pak Agus, kita itu sebenarnya juga pembuat tetapi juga konsumen atau pasar kita. Pasar itu ada di kita sendiri. Bagaimana nanti kalau menjadi souvenir di tingkat kabupaten, setiap kapanewon atau kecamatan itu punya khas masing-masing, sehingga nanti pasar tradisional budayaan ini nanti akan dikenal kemana-mana. Kalau saya pergi ke Imogiri, yang paling menonjol apa? Oh, kerisnya lah. Nanti mungkin souvenir Pak Penewu atau warga masyarakat dari Imogiri nanti bisa dijadikan souvenir di tingkat kabupaten. Kalau ada tamu bergilir nanti. Nah, ini yang nanti akan menjadikan pasar di masyarakat ini bisa tumbuh. Kalau sekarang anak sekolah diberitahu tentang keris, cara bikinnya seperti ini, uang nanti kalau sampai di pameran, sampai di tempat-tempat seperti ini atau museum, harganya sudah berkali lipat. Masyarakat pun nanti tidak akan mendekat. Saya yakin, karena terus terang saja pembikinannya juga mahal. Nanti kalau dijual, masyarakat yang harapan kita sebagai konsumen tadi nggak kuat beli. Coba nanti kalau pameran itu mana ada keris yang harganya 1 juta ke bawah, nah ini mengkodian kan, artinya keris dolanan kan. Nah ini yang perlu kita pahamkan bersama. Akhirnya nanti yang menjadi pasar adalah menurut kami bisa Pemda, bisa warga masyarakat betul-betul yang punya ekonomi yang jauh lebih tinggi. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf apabila kami menyampaikan banyak hal yang kurang pas dan kurang. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjar dan Pak Budiarjo. Monggo Bapak narasumber sinten ingkang badhe njawab ingkang rumiyin, silakan. Saya akan sedikit menanggapi baik dari Pak Budi maupun Pak Anjar ya tadi. Saya Pak Budi agak lupa tapi saya tersanjung tadi ketika Pak Budi menyampaikan bahwa banyak hal yang sudah disampaikan Pak Budi berkait dengan keris ini menjadi ilmu baru juga bagi mungkin saya. Oleh karena itu memang ini penting sekali bagi kita bahwa ketika kita kaitkan dengan Pak Anjar untuk membumikan keris ini di Bantul, di DIY, ini memang harus dilakukan langkah demi langkah, tahap demi tahap secara cermat, langkah tapi pasti ya. Enggak usah keburu-buru tapi pasti. Harus konsepnya apa kan begitu ya. Nah, salah satu mungkin yang tadi disampaikan Pak Arin juga dan mungkin kita pahami berarti apa? Kompetensi itu apa toh? Kemampuan kita untuk berkompetisi dengan produk-produk lain. Artinya bahwa
keris niku kan sing gawe kan mboten menggone dhewe juga ta ya. Mungkin bahkan Bantul Mas Nuk tadi menyampaikan empune sing kondang ngono. Nah, ini harus kita bangun di kita ini. Kompetensi bagi kita-kita ya. Pengrajin khususnya, kemudian nanti termasuk yang membuat kerangkanya, kemudian yang memasarkan dan sebagainya, ini harus kompetensi, harus kita benar-benar kita buat. Nah, oleh karena itu apa? Kalau tadi Pak Budi juga menyampaikan tentang perlindungan, tentang kompetensi ini, saya akan melakukan memang pelatihan. Namun memang di tengah-tengah kondisi seperti ini, anak-anak muda bahkan masyarakat, ketika saya di Jodok Nawani, Jodok itu kan sudah orang pandai, cekelane wesi, kita tawari untuk latihan gawe keris itu juga gemang Pak, sulit Pak, dan sebagainya. Akhirnya yang ikut juga tadi mengelon-elon, ya, tidak benar-benar menjiwai saya kepengen menjadi ngerti tentang keris. Ini yang bersama-sama harus kita sosialisasikan, ya ini. Kemudian yang berikutnya, yang perlindungan Pak, ini alhamdulillah di kita itu Perda DIY nomor 9 tahun 2017. Ini wonten nih Sen, Perda tentang perlindungan industri kreatif. Nah, kemudian koperasi dan UKM. Artinya bahwa ketika itu sudah dipayungi dengan Perda DIY, kita itu bisa melakukan usulan-usulan termasuk dengan DAIS. Nah, ini yang Pak Nuk mohon ini. Jadi ke depan ya, karena ini sudah diatur di itu perlindungan industri kreatif, koperasi dan UKM, tidak salahnya ketika kita nanti kemudian gede ke usulan anggaran yang DAIS itu untuk ini, kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Dimulai dari desa yang ngono ya, nanti kemudian di kami ya iya, di kebudayaan ya iya. Karena desa itu sekarang sudah diberi kesempatan untuk mengusulkan DAIS ya. Kalau yang ono hubungannya karo UKM lewatnya nggone saya, hubungannya karo nggone kebudayaan, nggone Pak Nuk dan sebagainya, sehingga nanti desa itu bisa menjadi predikat desa mandiri budaya ya, yang indikatornya 4, desa budaya, desa wisata, desa prima, desa trainer. Nah niku. Kemudian yang terakhir Mas Arin ya tadi kaitan dengan souvenir, ketika Pak Sekdis saya, Pak Yanatun itu membuat proyek perubahan tentang ini, sentra ini, saya juga sampaikan, Mas kirane apa sing sekirane ben supaya nun sewu keris ki do disenengi, baik sing rego larang maupun sing murah. Salah satunya adalah souvenir berkait dengan kalau ada tamu-tamu. Saya juga dulu heran, nggone dhewe iki pengen nguri-uri keris, kok souvenirnya malah bener kayak mau termasuk Jadilan itu pernah nggak souvenir ketika ada tamu-tamu dari anu. Nah nanti kalau bisa ini memang bersama-sama kita ya, nanti ya dimulai ini Mas Nugroho nggonaku barang ngadek ki. Gini saya pernah ini sudah pernah artinya di tahun-tahun 2023 2022 kemarin ini souvenir untuk tamu-tamu kami saya berikan keris. Neng yo non sewu keris souvenir loh ya, sehingga harganya tidak yang mahal. Tetapi sekali lagi ini artinya bahwa kalau semuanya itu kita garap, budayanya oleh, insya Allah kemudian ini lestari karena anak-anak kita juga menyukai dan uangnya juga dapat. Monggo selanjutnya. Matur nuwun. Sekedhik mawon, sedikit saja karena sudah agak sore. Yang pertama atau mungkin merangkum saja dari kedua tadi yang memberikan feedback pada kita semua tadi, bahwa memang semuanya harus terkait. Ketika kita membicarakan tentang keris ini memang dari awal tadi sudah kita bicarakan dengan Pak Agus juga, bahwa dari hulu sampai hilir gitu ya, itu memang harus ditangani semua. Sehingga termasuk ada juga yang menyampaikan bahwa
terkait dengan keris itu, wah kayak gini nganu, dudu perajin yang kayak pedagang, wah, mengecilkan arti pedagang. Padahal pedagang itu penting, karena tadi disampaikan bahwa pedagang itu juga nantilah yang juga akan diantaranya ikut melestarikan itu lewat dagangan-dagangannya paling tidak. Karena tanpa pedagang juga perkembangan keris juga akan lamban. Sehingga kita di Kabupaten Bantul itu, kenapa di sentra itu juga menggandeng dari UKM. UKM adalah salah satunya adalah nanti untuk bagaimana bisa memasarkan produk itu. Mengapa kita menggandeng dinas pendidikan? Karena salah satunya adalah untuk regenerasi, gitu ya. Terus kemudian mengapa kita menggandeng pariwisata? Kita berharap bahwa nanti sentra-sentra keris, sentra-sentra Merangi itu juga menjadi destinasi wisata dari sektor budaya, kan begitu. Dan memang untuk menggarap segala sesuatu memang dibutuhkan diskusi bersama. Tadi usulan dari Pak Anjar, dari Pak Penewu Pajangan tadi memang bagus, bahwa untuk menetapkan suatu ikon tertentu itu memang perlu adanya suatu pembicaraan yang memang intens gitu ya. Jadi ini adalah merupakan masukan bagi kita untuk hal-hal yang sifatnya ikonik itu. Apakah betul ikon ini sudah menjadi ikonnya kita bersama, kan itu. Sehingga memang diperlukan ahli-ahli di situ. Terima kasih Pak Anjar. Ke depan itu nanti akan kita lakukan untuk hal-hal semacam itu, sehingga apapun yang kita bangun di Kabupaten Bantul itu akan bisa menjiwai masyarakat Bantul itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan Pak Kepala hanya menambahkan saja ini. Terus ada beberapa usul tadi dari Pak Budiarjo, matur nuwun, juga dari Pak Anjar tentang misalnya museum, kemudian prodi keris, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya. Hal-hal ini kebetulan sudah kami usulkan pada Dinas Kebudayaan DIY pada tahun 2022. Jadi kebetulan 2022 saya menjadi ketua tim pelestarian dan pengembangan keris DIY bersama Mas Nilo Suseno, bersama dengan Mas Taufik dan juga dengan Pak Alek yang sekarang menjadi ketua Gerha Keris saat ini. Jadi memang dari dinas kami hanya diberi hak untuk usul Pak nggih. Jadi semua sudah kami usulkan termasuk program-programnya, dan insya Allah 50 tahun ke depan Dinas Kebudayaan DIY tidak akan kekurangan usulan maksudnya. Mulai dari usulan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah kami usulkan. Nah semoga hal ini segera ditindaklanjuti oleh dinas sehingga tadi prodi keris yang di akademi komunitas itu segera terlaksana, juga prodi keris diisi segera terlaksana. Kemudian juga tentang sertifikasi, kebetulan kemarin Keraton Yogyakarta juga sudah mengadakan sertifikasi melalui LSP Keraton. Jadi ada 2 asesor dari Keraton, yaitu pertama saya, yang kedua Pak Wahyu sebagai asesor kompetensi, dan nanti akan menyusul menjadi asesor kompetensi keris insya Allah. Jadi semoga kedepannya perkerisan di Yogyakarta terutama semakin maju, karena barometer perkerisan sekarang itu adalah Yogyakarta. Dan di Yogyakarta barometer perkerisan itu sekarang berpaling ke arah selatan, ya ke Bantul ini. Jadi dinas budayaan, dinas KUKMP, dinas disporanya jadi satu, dan baru Bantul yang membentuk yang namanya Sentra Tosanaji. Kabupaten lain belum. Semoga kabupaten lain segera menyusul dan semoga keris regang kembali. Kemudian untuk Kabupaten Bantul sendiri mungkin sudah ada timnya Pak ya untuk perencana gerakan perkerisan itu seperti apa, kemudian membuat rencana jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa, menyesuaikan dengan bagian-bagian lain seperti tadi Pak Nugroho ngendika biar segera bisa disinkronkan. Terus kemudian benar seperti Pak Anjar, sosialisasi kepada anak-anak dan juga generasi penerus, karena PR kita sekarang itu adalah pewarisan sebenarnya. Kita senang keris, aneh apa anak EDW senang? Tidak selalu. Lihat dari Pak Haryo Guritno, beliau suka keris, anaknya ya almarhum Kanjeng Astonegoro, ya anaknya suka sih, tapi lebih suka untuk pemaharan. Nah betul itu. Semoga kita bisa mewariskan pada anak-anak kita, karena yang kita sasar adalah remaja-remaja dan anak-anak. Sebaiknya juga nanti kita menggunakan langkah yang dekat dengan mereka. Kalau sekarang tuh baru ngetren kerisnya Upin Ipin tuh, anak-anak SD itu, wah ini kerisnya Upin Ipin Pak, malah tahu ini anak dari Upin Ipin ini. Semoga besok akan ada konten-konten kreator yang juga mendukung program kita supaya
keris bisa tetap menjadi identitas dari bangsa kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Wisben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu penanya lagi karena tadi sudah mundur 20 menit. Ini tadi dari panitia dimohon hanya satu penanya lagi. Kalau tidak akan kita closing. Adakah satu penanya lagi Bapak dan Ibu? Wonten boten? Ada tidak? Oke, tidak ada nggih. Kalau tidak ada, saya juga punya sebagai warga sentra punya usulan pada Pak Nuk, Pak Agus dan juga Mas Victor. Seperti tadi diungkapkan Pak Budiarjo bahwa kita akan bikin museum, is oke ya. Tapi sekarang Nyon Sewu, saya tidak mengalihkan museum. Sono Budaya ada museum, di Solo ada museum, pengunjungnya no. Artinya seperti Mas Victor tadi kemukakan bahwa pendekatan sekarang itulah pendekatan anak muda yang kekinian. Anak muda sekarang itu mager, malas gerak. Di rumah dia sudah tahu dunia dengan YouTube. Tidak terpikirkan sentra membuat konten YouTube tentang keris yang menarik. Di rumah lihat keris, dia akan tahu tentang keris hanya dengan di kamar. Tidak harus naik sepeda ke alun-alun Sono Budaya, beli tiket, jalan, no, itu tidak. Sekarang anak-anak muda itu harus didekatkan dengan mereka, keris ataupun apapun lah. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, tadi ada Pak Nuk bahwa ASN di Bantul sudah senang keris dan grup. Alangkah baiknya kalau usulan saya Pak, nanti sentra juga mengadakan sarasian tiap minggu keberapa untuk mengunjungi para ASN memberikan sarasian itu, atau sarasian lewat YouTube. Juga sudah lama saya usulkan Pak, di Manding itu ada gapura tentang industri kulit dan sebagainya. Di Kasongan ada gapura tentang kerajinan keramik dan sebagainya. Tetapi di Banyusumurup orang mau ke makam Imogiri tidak tahu bahwa sebelah kanan itu ada desa sentra Rongko. Alangkah indahnya kalau orang mau ke makam Imogiri melihat sebelah kanan dari arah barat itu, wih ternyata di sana ada pengrajin keris. Yuk dari makam kita mampir ke Imogiri. Itu sangat luar biasa. Makatan Ibu dan Bapak, penutup malam hari ini, mohon maaf bila mana kurang berkenan Pak Nuk, Pak Agus dan Mas Victor, dikarenakan waktu dari panitia saya sudah dijabri jangan sampai menerjang maghrib. Maka sarasian pada sore hari ini dengan resmi kita tutup. Terima kasih atas peran serta Bapak dan Ibu, juga terutama kepada Bapak-bapak narasumber yang sudah memberikan paparan dengan jelas dan sangat luar biasa. Sekali lagi monggo tepuk tangan sekali lagi untuk Festival Keris Punggawa Projo, semoga lancar sampai akhir nanti dan berkelanjutan. Terima kasih, saya pembawa acara sekaligus moderator sore hari ini. Mohon maaf bila mana banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu juga narasumber, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.